dulu waktu aku ada libur semester dan aku mau liburan tapi nggak mau pulang ke Indo. Aku liburannya ke Istanbul, ke Turki, di mana tempat tante aku di situ. Tapi papaku nggak tahu gitu. So aku kesana, ini antara family loh padahal. Akhirnya tahu dong, karena kan dari tante aku kan. Itu aja papaku mah nggak marah, yang ngambek tuh mamaku gitu. Kamu ngapain ke sana gitu. Jadi bagi aku kalau ada orang yang komen about a religion, nggak apa-apa, bebas. Karena di Indonesia itu salah satu yang sangat sensitif gitu. But it's not me. Tapi aku juga nggak bisa paksain semua orang ikutin pola pikir aku. Jadi biasanya kalau ada bahas ke situ, aku lebih baik silent. Silent is good bagi aku. Silent itu aku bukan berarti aku nggak mengakui, bukan berarti aku tidak tidak memberitahu, tidak memperjelas. Tapi bagi aku, it's not your business gitu. Itu bukan urusan siapapun, itu urusan pribadi gitu. Jadi aku belajar dari soal kayak gitu udah banyak, jauh gitu. Dan tante aku itu tante kandung, kakak kandung dari papa aku gitu. Jadi di situ aku mendapatkan kayak apa ya, the big is solidaritas gitu, solidar gitu. Kayak bayangin ya, aku diantarin sama dia ke rumah ibadah, kaget aku diantarin sama dia ke church, ke gereja. Dia duduk di sebelah aku karena garawan kan gitu. Dia duduk di sebelah aku, dia temenin aku. Kita udah terbiasa sama yang kayak gitu. Walaupun dulunya aku tahu gimana bergelutnya, tapi kan ya balik lagi gitu. Itu adalah kebebasan masing-masing gitu. Dia temenin aku. Dan kalian tahu nggak, kalau di Turki, kalau di Mesir, di Irak, Iran, gerejanya itu kalau openingnya emang apa? Tahu nggak? Assalamualaikum. So assalamualaikum is not just a Muslim gitu. Assalamualaikum is a language, bahasa. Ya, jadi bagi aku ya nggak ada yang salah gitu. Makanya harus bisa berpikiran luas. Makanya kalau tak orang bijak, cari ilmu sampai ke, jangan cuman negeri Cina itu cuman jadi kata-kata doang. Paling enggak jangan ada di circle yang sama. Lo harus memperluas wawasan, memperluas pikiran. Lo harus cari pola pikir yang beda. Lo harus punya teman, bukan cuma di Indonesia gitu. Lo harus tahu kalau lu ke gereja di negeri ini openingnya itu apa, lu harus tahu. Jadi lu harus paham gitu ya. So apa ya, maksudnya kayak gue sedikit banyaknya tahu gitu, tahu. Dan ya bagi gue kayak gue kadang-kadang suka sebel aja kalau ada yang berdebat karena perbedaan gitu. Jadi nggak mau ikut-ikutan. Gue lebih baik diam, karena itu sama aja kayak gini loh, kita ikut-ikutan kayak ngasih bensin gitu. Mendingan diam, memperkecil api. Kalau semuanya bunyi gede, makin gede gitu. Honestly, itu kan semuanya satu gitu. Cuman we don't know till the end of the day, itu gak ada yang tahu. So yaudah, jangan, gak usah berpikir keras, not too hard.
don't think too hard gitu. Yang ada saat ini gue mau mengasihi siapa aja, karena di akhir nanti gue gak bawa apa-apa guys. Gue cuma bawa bukti doang. Itu pun buktinya bukan dari gue, udah ada catatannya. Jadi kayak mau ngejar apa gitu, mau kejar apa lu gitu. Dan ya itu lu bisa mengasihi siapa aja, bukan cuman mengasihi orang yang ada di dekat lo doang, siapa aja itu guys. Jadi aku harap dan aku juga orang yang gak terlalu sensitif banget kok. Dan aku juga lebih baik diam kalau nanti ada perdebatan kayak gitu, gak mau banyak bacot. Aku pasti lebih baik ya udah sih gitu, karena kalau kita bunyi sedikit tuh salah, apalagi bunyinya banyak. Better silent gitu, better diam aja udah gitu ya. Oke. Jadi buat yang nanya-nanya aku kayak ya mungkin gak ada yang tahu soal series aku ya kan, sekarang udah tahu. Dan itu jauh banget, series itu syuting udah 3 bulan yang lalu itu ya itu ya kan. Pokoknya percayalah, kalau kita tanam yang baik pasti tumbuhnya yang baik gitu. Tapi bukan berarti gini, yang baik itu ya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Jadi jangan lo berekspektasi gue udah tanam baik gitu loh, nih orang kok gak baik sama gue gitu ya kan. Jadi ekspektasi baik itu juga gak boleh lo samain gitu. Terkadang kan gini, gila gue udah baik, kurang ajar banget sih nih orang, bla 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 gitu. Ya mungkin baik bagi lo, baik nggak baik bagi dia gitu. Ya udah, lo harus tetap jalan, lo harus tetap bikin kebaikan yang lain. Kalau emang dia tetap nggak bersyukur dengan kebaikan yang lo kasih, ya udah, yang penting lo udah berusaha. Lo nggak usah harus kasih tahu ABCD gitu. Nanti dia ngerasain sendiri gitu, ya kan? Ya gitu. Jadi nanti dia bisa ngerasain sendiri ya, sadar sendiri gitu. Karena untuk nyadarin orang itu nggak mudah gitu. Itu bukan hal yang masih banyak manusia yang punya gengsi, yang nggak mau gila gue gitu loh gitu. Masih banyak banget gitu ya. Itu sih bebas masing-masing gitu, mau kayak gimana. Yang penting kalau bisa ya, walaupun gue belum bisa sih, gue masih suka down, rapuh, hancur, mental gue acak-acakan, bentar nangis, bentar ketawa di saat ada orang yang si pembenci atau lihat gue seneng dia gak demen, lihat gue sedih dia seneng. Padahal di hati gue, di saat gue sedih gue juga, dan dia seneng, gue juga I cannot do anything. Gue gak bisa paksa Tuhan untuk bikin dia juga menderita, ya kan? Tapi percaya gak, di saat kita seneng nih, kita happy dari segi family, dari segi teman, dari segi pekerjaan, pasti gue juga gak akan seneng lihat orang-orang yang pernah baik sama gue tuh unhappy gitu. Nah, terkadang gue juga jadi, kok dia jahat ya? Nah, tapi karena ekspektasi gue terlalu berlebihan gitu. Jadi balik lagi ke pengalaman hidup yang udah pernah kita jalani sih gitu. Ya karena pengalaman hidup gue kan juga bukan kuliah, sekolah, dikasih uang, dikasih mobil. Enggak gitu. Pengalaman hidup yang kita jalanin itu bisa jadi pondasi kita juga gitu. Misalnya pernah gagal dalam hubungan, udah lama gagal,
Tapi itu baru pertama kali gitu, down, pengennya tuh kayak ngejar-ngejar, nangis-nangis, kalau bisa maksa, ya kan? Pengennya apa? Ada beberapa teman gue yang emang dia sampai bikin diri dia jadi nggak sadar dengan minuman keras gitu. Itu gue nggak bisa bilang ih alay banget, nggak bisa. Nggak ada yang sampai dia maunya die kalau nggak hidup sama itu orang. Kenapa kalau ada orang-orang pasti gini, misalnya ada yang dengar melakukan hal seperti itu karena putus cinta, misalnya ada berita gitu, pasti banyak orang tua yang komen, ih kurang ajar nih anak, pasti gitu, nggak masuk akal nih orang-orang kayak gini gitu, pasti. Tapi sebenarnya dalam keadaan kayak gitu mental semua orang tuh nggak sama, nggak bisa sama. Gue pernah nih, misalnya gue suka dan pacaran terus nggak boleh sama orang tua gue. Gimana caranya? Pokoknya nggak boleh dan harus berakhir. Gue orang yang paling susah untuk beradaptasi kembali sama orang-orang, atau suka, atau akhirnya gue bisa deket gitu. Tapi karena gue akan lihat day by day, week by week, setiap minggunya, oh ya nyatanya emang ini orang nggak worth it untuk diperjuangkan sih. Cuman perasaan gue masih bergelut. Kenyataannya gue sadar, cuman perasaannya bego. Jadi itu kayak orang on kan, apa sih yang harus gue lakuin gitu. Kalau gue putusin paksa, gue nggak bisa. Saat ini gue juga nggak bisa, dia pasti juga nggak bisa. Yang gue lakuin adalah mempersiapkan diri gue untuk hari-hari gue gak ada dia, dengan cara ya gue terus membayangkan, gue terus ngebayangin gue nggak bakalan nih sama dia gitu. Tiap minggu sampai gue misalnya gini, gue udah mikir gue nggak bakalan bisa sama dia gitu kan. Minggu depan kita berantem lagi nih, ada hal yang bikin kita makin muak lagi, bikin gue tuh kayak kan dikasih tahu kan, ternyata lu nggak cocok sama dia gitu. Itu dikasih paham kan, lebih kayak gitu. Jadi gue udah kayak mempersiapkan diri, ya udah kayaknya gue nggak bakalan sama dia sih gitu. And then akhirnya pas di saat emang kita harus berakhir, ya bukan berarti kayak enggak kenapa-napa, fine, bohong, itu sih bohong gitu. Paling enggak kayak sadar gitu, ternyata kita emang nggak bisa ya gitu, mau dipaksain segimanapun ternyata emang nggak bisa, dan baiknya memang jadi teman gitu. Tapi pernah nggak sih Feb berada di antara perasaannya